Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresi Rosdiani. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Lani Mailani. Ibu Lani Mailani. Kalau boleh tahu, Ibu di sini usaha apa ya? Saya di sini membuka usaha dari bidang hijab, khususnya untuk hijab syar'i. Oh, jadi Ibu Lani ini usaha di bidang hijab ya, khususnya hijab syar'i. Iya. Oke, langsung ke pertanyaan aja. Pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama Ibu membuka usaha ini? Saya baru membuka usaha ini selama pandemi, satu tahun terakhir ini, yang ketika pandemi, karena kondisi untuk membantu kondisi perekonomian saya di rumah. Jadi hampir selama pandemi ini. Iya. Ya, oke. Bagaimana nggak apa alasan Ibu memilih usaha ini? Karena menurut saya hijab itu sudah menjadi kebutuhan pokok bagi wanita muslimah, sehingga hijab merupakan sesuatu yang banyak dicari untuk saat ini. Jadi hijab merupakan kebutuhan pokok ya sebagai bagi muslimah, dan sudah banyak orang yang mencari. Iya. Gitu. Terus kalau boleh tahu, berapa sih modal awal Ibu untuk berjualan? Saat saya memulai usaha ini, saya mengeluarkan modal untuk pertama kalinya itu sebesar kurang lebih Rp1.500.000. Oke, kurang lebih modal awalnya sebesar Rp1.500.000. Kemudian selanjutnya bagaimana proses produksi hijab ini? Karena saya masih belum bisa memproduksi sendiri, sehingga saya membeli kepada pemasok untuk ukuran grosir. Lalu saya memilih dengan sendirinya untuk model dan juga warna-warna yang saya pilih. Lalu saya melabeli hijab tersebut dengan merek pribadi saya. Jadi untuk produksi sih belum produksi sendiri ya, masih belanja ke supplier gitu dengan harga grosiran, kemudian hijabnya dikasih merek sendiri. Iya. Oke. Terus apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap usaha Ibu? Ya, cukup berpengaruh, karena untuk saat ini umat itu perekonomiannya masih lesu ya. Jadi mungkin untuk daya belinya pun tidak terlalu tinggi gitu, sehingga mungkin hanya seorang yang memang sedang mencari dengan kebutuhan yang sangat mendesak mungkin. Kalau untuk hanya sekedar ingin beli, rasanya itu belum bisa untuk saat-saat sekarang. Jadi pendapatannya pun tidak begitu banyak. Oke. Terus selanjutnya, apa saja tantangan Ibu dalam membuka usaha tabilah ini? Ya, untuk pertama di tantangan di tabilah hijab ini, karena saya ini kan ibu rumah tangga dengan balita, yang ada 2 balita di rumah, dan suami saya pun masih bekerja alhamdulillahnya, sehingga tantangannya mungkin karena terkait untuk belanja, terkait untuk mengurus kebutuhan seperti memasang label atau mungkin untuk keperluan perlengkapan lainnya, mungkin di situ kendalanya. Dan juga untuk pemasaran, mungkin dari pemasaran masih saya sendiri yang handle, karena memang ini merintis memang baru permulaan sekali, sehingga saya berusaha untuk membagi waktunya antara pekerjaan di rumah dan juga usaha yang tengah saya rintis dengan kecil-kecilan ini. Jadi kendalanya tuh manajemen waktu sama pemasaran ya? Iya. Oke. Kemudian ini pemasarannya kalau di masa pandemi ini gimana? Pemasarannya sih untuk saya masih ruang lingkupnya hanya sekedar di lewat sosial media saya, dan belum jauh kemana-mana, karena memang masih merintis dari bawah juga. Jadi yang mungkin ruang lingkupnya hanya sekitar saya, teman-teman terdekat, juga mungkin teman dari teman, karena
ada juga sih teman saya yang ikut sebagai marketer saya, sehingga dia ikut memasarkannya, dan paling nanti kita bagi hasil aja. Saya memberikan fee untuk teman saya itu. Iya, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oke, kalau boleh tahu penghasilannya per hari berapa ya Ibu? Kira-kira sih kalau untuk per hari kurang lebihnya ya bisa dihasilkan dari satu hari itu bisa menghasilkan yang terjual itu rata-rata kurang lebihnya tuh 10 kerudung gitu ya, 10 hijab paling sehari rata-rata ya, tapi kadang mungkin di bawah itu atau mungkin bisa lebih dari itu. Berarti dirata-ratakan per harinya terjual 10 hijab, which is oke. Selanjutnya, gimana cara Ibu bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini? Kalau untuk bertahan sih mengenai bisnis ini ya tentunya saya ikhtiarnya dengan tiap hari itu mencoba mempromosikan gitu ya, karena memang rezeki sudah ada yang atur, jadi saya berusaha saja sebisanya mempromosikan, dan setelah itu mungkin bisa mengendorse teman-teman gitu ya, setelah itu ya mungkin bisa membantu saya untuk supaya minimal brand saya ini bisa dikenal gitu dengan harga yang memang terjangkau. Berarti bertahannya dengan cara pemasaran ya? Pemasaran. Terus gimana cara Ibu biar menarik pelanggan untuk mau membeli kerudung? Biasanya saya pakai saya sendiri ya biasanya tuh, sehingga pertama sih lingkungan sekitar yang melihat, nanti mungkin mereka juga akan bertanya belinya di mana, mungkin mereka akan melihat seperti itu, dan juga mungkin saya juga mempromosikan ke teman-teman gitu tiap hari, mungkin ada waktu-waktunya di mana saya mempromosikannya sering mungkin, sehingga sesering mungkin itu mereka yang melihat mungkin di postingan saya, dan semakin banyak orang yang penasaran dan tertarik. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir. Apa suka duka Ibu selama berjualan? Suka dukanya sih mungkin ketika saya harus di tengah PPKM gitu, harus belanja, harus mengurus anak, dan juga ini mungkin ketika ada yang sudah berniat membeli tapi terbentur dengan stok yang kurang banyak, dan juga warna yang kurang lengkap gitu, sehingga saya masih belum bisa leluasa gitu untuk belanja, juga untuk mempersiapkan kebutuhan yang pelengkapnya gitu secara sempurna gitu, jadi sehingga masih itu terbatas oleh itu waktu dan juga tenaga saya gitu. Kalau sukanya karena di samping saya bisa mendapatkan penghasilan sendiri, saya juga bisa belajar gitu untuk memenuhi kebutuhan umat berupa hijab syar'i gitu ya, sehingga mungkin dalam penjualan ini bisa menimbulkan keberkahan gitu, apa yang dibutuhkan oleh umat gitu, sesuai dengan apa yang dianjurkan, dengan pakaian atau yang menutupi aurat gitu, yang memfasilitasi teman-teman yang berhijab gitu untuk memberikan solusi bahwa ini adalah hijab yang dapat memang di kriteria dalam Islam itu seperti ini gitu, jadi tidak sulit lagi. Yang terakhir ya Ibu, harapan Ibu ke depannya gimana sih untuk Tabilah? Harapannya sih ke depannya bukan hanya untuk hijab ya, ke depannya itu saya tuh ingin memberikan produk lainnya seperti gamis dan juga baju koko untuk anak-anak dan dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresi Rosdiani. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Trio Hermanto selaku pengusaha dari pengusaha kurma gitulah ya. Jadi Bapak Trio ini berdagang kurma ya? Betul. Oke, kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak berjualan kurma? Kurang lebih hampir 3 tahun saya berjualan kurma. Ya cukup lah segitu. Kurang lebih 3 tahun
Betul. Kurang lebih 3 tahun ya. berjualan kurma. Iya. Oke, kalau boleh tahu Bapak modal awalnya itu berapa ya? Dulu pertama kali saya buka ini kira-kira yang sekitar 4 juta sampai 5 juta lah saya modal pertama itu segitu. Modal pertama kisaran 4 sampai 5 5 juta. juta, betul. Oke, terus Bapak ini kalau boleh tahu produksi apa ngambil dari supplier? Saya sih ngambil dari supplier dari yang dari kota Bekasi saya ambil, kebanyakan sih dari Jabodetabek saya ambil, lalu saya jual di kota Bandung gitu. Ya. Berarti kebanyakan dari luar kota ya? Betul sekali Dari luar kota. Terus apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh terhadap usaha Bapak? Oh, jelas berpengaruh terhadap penghasilan selama ini. Karena memang kebanyakan orang-orang sih lebih memilih ke kebutuhan sehari-hari ya daripada kurma sendiri. Padahal ya kurma bagus untuk kesehatan, imun buat imun daya tubuh juga bagus gitu. Iya. Tapi karena orang-orang lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokok. Betul sekali ya. Gitu. Oke. Ada nggak sih tantangan selama berjualan kurma ini gitu Pak? Atau kendalanya gitu? Kendalanya pasti ada di setiap di setiap berusaha, setiap berwira swasta pasti ada ya kendalanya. Iya. Kalau saya pribadi kendalanya karena kurma memang sulit, maksudnya bukan sulit ya, maksudnya susah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi nggak semua orang suka sama kurma. Jadi ya saya harus promosi satu orang demi satu orang. Kita coba dulu ini khasiatnya ini, terus ya alhamdulillah sekarang banyak orang yang suka berkonsumsi kurma karena memang bagus juga buat badan gitu. Oke, ini perbedaan dari sebelum dan setelah COVID-19 dari kurma ini ada nggak? Perbedaan Dari segi omset? penghasilan omset gitu. Jelas penghasilannya ya jelas agak menurun, tapi nggak drastis banget sih, cuman memang agak sedikit menurun lah, lumayan sekitar saya 1 bulan omset sekitar 2 juta sampai 3 juta saya dapetin. Sekarang setengahnya mungkin ya, 1,5 juta saya baru dapat lah, mungkin memang gitu ya. Karena itu tadi ya lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok. Betul, iya. Terus kalau dari segi pemasaran sendiri ada kendala nggak? Segi pemasaran sih alhamdulillah masih berjalan lancar. Jadi mereka juga karena sering mengkonsumsi buah kurma, jadi mereka juga mungkin bisa merasakan sendiri khasiatnya seperti apa ya, akhirnya mereka juga alhamdulillah beli gitu aja sih, alhamdulillah gitu. Oke, terus gimana sih caranya biar menarik pelanggan supaya mau beli kurma? Nah itu paling mereka saya tawarin dulu khasiatnya seperti apa, konsumsinya bagaimana. Maksudnya kan kurma juga bisa di jus ya. Kurma bisa di jus pakai susu, buat bisa penambah ASI juga buat ibu yang menyusui. Jadi memang khasiatnya memang banyak, dan itu kita coba sodorkan ke knowledge gitu ya, pengetahuan bahwa kurma itu mempunyai khasiat yang lain gitu. Akhirnya mereka pun tertarik untuk membeli kurma gitu. Berarti dikenalkan dulu khasiatnya ya? Betul khasiatnya ya. Oke, terus gimana nih Pak, misalkan sewaktu-waktu nih Bapak kan si kurmanya beli dari supplier, ternyata terdapat kenaikan harga gitu. Oh, kalau itu kita lihat dulu segi daya beli dari masyarakatnya. Kalau seandainya harganya masuk terhadap daya beli masyarakat, kita sih oke-oke aja. Selama itu tidak harga belinya tidak terlalu tinggi, ya kita masih bisa jual, ya kita jual aja gitu selayak mungkin gitu. Terus suka duka dari berjualan kurma ini ada nggak Pak? Banyak. Yang pertama saya pernah coba tawarin, mereka cuman menertawakan kayak buah kurma buah yang lain aja kali, masih banyak buah yang enak-enak. Padahal hasilnya lebih bagus kali ya, karena mungkin ya banyak sekali khasiatnya, bisa buat
daya tahan tubuh, buat biar nggak kena kita biar kita nggak kena emah, kan banyak tuh kurma itu kan banyak lah pokoknya khasiatnya.